Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Karlita Kristamurti dari kampus STKIP Purwakarta. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah pemahamanku. Amin. Sesudah membaca doa, mari kita memulai pembelajarannya terlebih dahulu. Awalan kita buka dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada pidato. Kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan pidato. Pidato yaitu merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak. Berpidato bisa melalui teks ataupun naskah. Dan ada pula langkah-langkah dalam membuat pidato. 1. Menentukan tema pidato. 2. Membuat tujuan berpidato. 3. Membuat kerangka pidato. Dan 5. Menentukan daftar isi pidato. Nah, apa sih menentukan tema pidato itu? Menentukan tema pidato, misalkan kita itu mau mengambil tema dari lingkungan, alam, atau masyarakat. Tujuannya, misal kita ngambil pembelajaran pidato yang berjudul narkoba misalkan. Kita berpidato tentang narkoba. Nah, tujuan kita berpidato narkoba itu apa sih? Kan supaya anak-anak itu terjauh dari bahayanya narkoba. Yang ketiga, ada kerangka pidato. Kerangka pidato itu apa sih, Bu? Kerangka pidato itu kita itu menyiapkan isi-isi pokok yang akan dimasukkan dalam teks pidato tersebut. Nah, dan yang terakhir ada 4. Yang keempat itu daftar isi. Daftar isinya itu kita itu memasukkan data-data yang sesuai dengan kehidupan nyatanya tentang narkoba di lingkungan sekitar. Nah, kalian pasti tahu kan sejarah tentang teks proklamasi. Apa sih sejarah teks proklamasi itu? Nah, pada setiap tanggal 17 Agustus, warga negara Indonesia selalu mendengarkan pembacaan teks proklamasi di upacara bendera memperingati tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi rakyat Indonesia. Meskipun banyak suku bangsa yang berbeda. Teks proklamasi dibuat di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Bonjol nomor 1. Dan para penyusun teks proklamasi itu 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Mr. Ahmad Subarjo. Tadi di mana ya? Letak penyusunan teks proklamasi itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang terletak di daerah Bonjol nomor 1. Dan penyusun teks proklamasi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Proklamasi kemerdekaan, apa sih ya tadi teks proklamasi kemerdekaan? Ibu ulangin ya sekali lagi. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak sejarah bagi rakyat Indonesia untuk mempersatukan rakyat demi memperteguh kekuatan bangsa Indonesia. Dan untuk kali ini ada contoh soal dari Ibu ya. Yang pertama, sebutkan isi dari teks proklamasi. Yang kedua, tujuan teks proklamasi. Yang ketiga, sebutkan apa saja inti-inti dari teks proklamasi. Dan yang keempat, apa tujuan dari teks proklamasi? Sebutkan 3 paragraf saja.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.